Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Eni Fatmawati. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik kelas 6 pada tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-5. Anak-anak, bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah pernah mempelajari tentang ASEAN. Mari kita baca informasi berikut ini untuk menambah wawasan kita. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Kondisi geografis wilayah Asia Tenggara. Negara Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara. Secara astronomis, Asia Tenggara berada di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Asia Tenggara secara geografis berbatasan dengan daerah berikut. Yang pertama, bagian utara berbatasan dengan India, Laut Cina Selatan, dan Taiwan. Yang kedua, bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Yang ketiga, bagian selatan berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. Yang keempat, bagian barat berbatasan dengan Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Samudra Hindia. Berdasarkan letak geografis, Asia Tenggara berada di antara dua benua, yaitu Asia di utara dan Australia di selatan, serta dua samudra yaitu Hindia di barat dan Pasifik di timur. Dampak dari posisi geografis ini adalah Asia Tenggara memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau, serta dipengaruhi sirkulasi angin muson. Selain itu, badai siklon kadang terjadi di batas utara dan selatan. Vietnam dan Filipina adalah negara yang rawan badai siklon di Asia Tenggara. Menurut letak geologis, Asia Tenggara merupakan kawasan yang dilalui dua jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dampaknya adalah munculnya pegunungan api terutama di sepanjang batas subduksi di selatan dan di utara. Asia Tenggara secara astronomis dilalui oleh garis khatulistiwa. Sebagian besar negara di Asia Tenggara beriklim tropis. Nah, anak-anak, siapa yang tahu ciri iklim tropis? Ya, ciri iklim tropis adalah suhu rata-rata tinggi sepanjang tahun antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Memiliki dua musim, curah hujan tinggi, dan perbedaan suhu tidak terlalu ekstrim saat kemarau dan hujan. Iklim tropis yang sebagian besar dimiliki oleh negara ASEAN ini mempengaruhi kondisi flora dan fauna. Jenis hutan di Asia Tenggara didominasi hutan tropis sabana dan hutan musim. Nah, anak-anak, dari perbedaan letak geografis negara-negara ASEAN, kamu bisa memilih dua negara ASEAN dan kamu tulis perbedaan dan persamaan negara-negara tersebut dan diisikan pada diagram Venn. Nah, saya sebagai contoh memilih negara Indonesia dan Filipina. Perbedaannya adalah kalau negara Indonesia misalnya ibu kotanya Jakarta,
Bahasa nasionalnya bahasa Indonesia, mata uangnya rupiah. Kemudian kalau negara Filipina, ibu kotanya Manila. Bahasa nasionalnya bahasa Filipina, mata uangnya peso. Dan dua negara ini sama-sama memiliki persamaan, yaitu sama-sama anggota ASEAN dan sama-sama negara kepulauan. Kalian juga bisa menambahkan perbedaan negara Indonesia, lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Misalnya, nah kalau Filipina lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang. Kemudian persamaannya apa? Ditambahkan beriklim tropis, sama-sama beriklim tropis. Kalian juga bisa menambahkan, ternyata perbedaannya juga ada rawan badai siklon ya, berdasarkan yang tadi kita bacakan. Kemudian kalau di Indonesia sering terjadi angin puting beliung dan seterusnya. Silahkan kalian gali lebih dalam lagi pengetahuan kalian tentang negara-negara ASEAN. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kedua, kalian sudah pernah mencoba membuat patung dengan bahan sederhana. Pada kesempatan kali ini, kalian juga bisa membuatnya lagi. Ternyata tumbuhan memberikan manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian. Nah, bahan membuat patung dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, dan sabun. Yang kedua bahan sedang adalah bahan yang tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, kayu mahoni. Yang ketiga ada bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Yang dari kayu contohnya kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Sedangkan dari bahan batu-batuan seperti batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Yang keempat ada bahan cetak atau cor. Selain bahan-bahan tersebut di atas, masih ada bahan yang dapat digunakan lagi untuk membuat patung, yaitu seperti semen, pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, dan sebagainya, serta bahan kimia seperti resin dan fiber. Berikutnya adalah teknik-teknik membuat patung. Yang pertama teknik pahat, yaitu pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Biasanya ini digunakan untuk membuat relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Yang kedua teknik cor, yaitu membuat karya seni patung dengan membuat alat cetakan terlebih dahulu, kemudian menuangkan adonan yang berupa semen, gips, bubur kertas, dan lain-lain. Yang ketiga ada teknik butsir, yaitu membuat patung dengan mengurangi dan menambah bahan. Digunakan saat membuat keramik dari bahan dasar tanah liat. Yang keempat ada teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Biasanya digunakan ketika membuat keramik dan patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Terkadang juga cetak emas, perak, dan gading. Yang kelima ada teknik las, yaitu membuat karya seni patung dengan cara menggabungkan bahan yang satu dengan bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk tertentu. Digunakan untuk membuat patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Dan yang keenam teknik membentuk, yaitu membuat patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Nah, seperti itu anak-anak. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.